Pak Prabowo mengusulkan agar pilkada yang selama ini memilih langsung bupati, gubernur, bupati, wali kota itu direview, dievaluasi, gitu. Karena mahal. Jadi kata Pak Prabowo yang menang aja lesu, gitu ya, karena biayanya besar, apalagi yang kalah, gitu. Terus Pak Prabowo mencontohkan negara-negara lain, India, Singapura, Malaysia, yang pilkada bupati, gubernur, wali kotanya itu dipilih oleh DPRD. Gitu. Nah, kemudian ada tanggapan, beberapa tanggapan nih. Ada yang bilang itu tidak mencerminkan kritikan lah atau ketidaksetujuan. Itu mencerminkan tidak suara rakyat langsung. Jadi itu mengkhianati suara rakyat, one man one vote. Misalnya PDIP, Deddy Sitorus menyatakan itu. Ada yang bilang, wah ini bisa kembali ke Orba nih, gitu. Karena suasana seperti itu tuh terjadi di Orba, gitu. Ada yang bilang bahwa ini nggak konsisten nih antara presidensialisme di pusat dengan di bawah, gitu. Nah, yang menarik yang mendukung justru Pak Mahfud. Pak Mahfud MD bilang, ya itu bagus direview, dievaluasi lagi karena memang mahal dan jorok, gitu. Jadi pilkada yang sekarang ini mahal dan jorok. Jadi sistemnya harus dievaluasi. Dievaluasi itu kan pengertiannya belum tentu harus diganti, tapi kan kita bicarakan ulang. Menurut Mr. Ki gimana? Kalau saya sih pasti instingnya akan kembali kepada peraturan yang ada ya, itu dulu. Jadi kalau kita bicara konstitusi, pemilihan presiden itu pasti harus langsung, kecuali kalau di amandemen. Itu udah perintah konstitusi itu. Jadi kita nggak usahlah bicara mengenai ya presiden dipilih oleh MPR, itu kejauhan. Karena akan sangat sulit untuk melakukan amandemen konstitusi. Saya sendiri udah pernah mencoba. Dan tidak berhasil. Dan tidak berhasil. Dan mengakui gitu. Gagasan 3 periode harus mengakui lah kita. Sama aja, kita harus objektif aja. Kayak kita mengakui dan mengucapkan selamat kepada Mas Pram ya. Selamat bekerja, sudah terpilih dan berharap Jakarta akan lebih baik di bawah Mas Pram. Kita fair aja gitu loh. Namanya juga ikhtiar kan, bisa berhasil kan bisa bilang, gagal. Wah dicurangi, nggak usah. Atau ada pacok. Padahal selisihnya 40%. Lihat dong, Ridwan Kamil dan Suswono selisih 0,07 aja ya udah selamat gitu kan. Nah jadi pertama pasti kita bicara presiden itu dipilih langsung. Nah tapi apakah kemudian gubernur dan wakil gubernur dan bupati wali kota harus dipilih secara langsung? Jawabannya tidak. Karena apa? Konstitusi kita secara teks ya mengatakan kepala daerah dipilih secara demokratis. Gitu. Dipilih secara demokratis. Jawabannya tidak harus langsung. Tidak langsung. Gitu. Jadi demokrasi ini kan pada istilah dipilih secara demokratis itu kan pada tataran operasionalnya kan bisa bervariasi, bisa bermacam-macam. Tergantung pemikiran dari para pengambil kebijakan, keputusan, para pembuat undang-undang. Nah, kita pernah melalui beberapa fase dan beberapa periode. Kita nggak usah jauh ke belakang lah pada masa Orde Baru ya. Kita sampai pada era reformasi saja. Jadi era reformasi itu pada tahun 99 sampai tahun 2004, kan reformasi kan 98 ya. 99-2004 itu ada pemikiran, ada suatu perubahan ketatanegaraan yang penting, yaitu berlakunya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah merupakan respon terhadap realita dan suasana politik pada masa Orde Baru yang dianggap terlalu sentralistik, sehingga daerah itu nggak punya ruang gitu. Nah, meresponnya bagaimana? Meresponnya adalah dengan cara memberikan otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan pada level mana? Provinsi atau bupati wali kota, pada kabupaten kota. Dipilih kabupaten kota. Kenapa dipilih kabupaten kota? Coba kenapa? Karena kalau ditaruh di provinsi itu dianggap sebagai mirip-mirip negara federal. Gitu. Jadi ini entitas politik yang terlalu besar kalau dikasih otonomi. Nanti dia punya gelagat jadi negara federal. Tapi kalau bupati wali kota itu kan relatif kecil gitu. Jadi tidak akan menjadi sebuah tumor yang membesar yang kemudian menjadi kanker gitu loh. Kanker bagi persatuan dan kesatuan NKRI gitu. Jadi letaknya di kabupaten kota. Ditambah juga bahwa memang urusan-urusan itu kan yang konkret betul tuh ada di bawah bupati wali kota. Itu kalau berurusan dengan masyarakatnya itu betul-betul hampir-hampir personal ya. Apalagi kalau kita bicara daerah-daerah yang di luar Jawa yang penduduknya dikit, apalagi juga wilayahnya itu sedikit gitu. Nah, tahun 2005 ada pemikiran agar
supaya lebih memperkuat partisipasi politik, kemudian juga untuk menimbulkan tanggung jawab yang lebih kuat, dibentuklah mekanisme pilkada pemilihan bupati wali kota secara langsung, tidak lagi oleh DPRD. Jadi ada otonomi daerah, ada pilkada langsung gitu. Nah, itu yang berjalan selama sekian tahun ini. Saya kira kalau bicara otonomi daerah, kayaknya nggak ada komplain ya. Nggak ada komplain kayaknya. Sebelum soal otonomi daerah, Mr. Gui, kan Pak SBY sempat, kan DPR, kalau menurut Pak Mahfud di dalam video yang beredar itu ya, Pak Mahfud bilang pada zaman SBY itu pernah DPR memutuskan pilkada dipilih oleh DPRD, kemudian Pak SBY kemudian membuat Perpu ya, untuk membatalkan itu. Iya, jadi pemikiran untuk kembali ke DPRD itu sebetulnya bukan barang baru. Jadi di zaman Pak SBY pada masa-masa akhirnya, seingat saya ya, nanti bisa dicek dan dikoreksi kalau salah, Pak SBY itu sudah sempat mau mengembalikan pemilihan bupati wali kota itu ke DPR, tidak lagi secara langsung. Tapi mungkin karena saya lupa juga persisnya yang membalikkan itu apakah SBY atau Pak Jokowi ya, tapi intinya nggak dilanjutkan itu pemilihan oleh DPRD itu, tetap pemilihan secara langsung. Nah, mungkin modifikasinya adalah bahwa pilkadanya dilaksanakan serentak gitu. Salah satu modifikasinya ya. Nah, makanya yang saya tahu pasti itu tahun 2016 DPR kita merencanakan adanya pilkada serentak supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan di daerah dan agar partai politik tidak selalu sibuk dengan pilkada gitu. Nah, menuju pilkada serentak itu nggak bisa langsung, perlu transisi pilkada semi serentak. Makanya ada pilkada semi serentak 2017, 2018, 2020. Kenapa 2019 nggak ada? Karena ada pemilu nasional. Dimaksud semi serentak itu apa? Tahun 2017 kira-kira separuh dari kabupaten kota. Kemudian tahun 2018 seperempat dari kabupaten kota. 2020 seperempat dari seluruh kabupaten kota. Dan baru kemudian total seluruh kabupaten kota itu 2024 ini gitu. Nah, mungkin perjalanan 2024 ini menunjukkan bahwa wah, ini kita repot sekali ya dengan kegiatan pilkada serentak ini. Waktu, tenaga, biaya gitu ya. Kalau secara biaya kalau nggak salah itu secara total itu 38 triliun kalau nggak salah. Bukan hanya KPU ya, KPU sekitar 27 triliun, 11-nya lembaga-lembaga yang lain kayak keamanan dan seterusnya gitu. Nah, mungkin juga ketegangan-ketegangan politiknya dan resiko-resiko politiknya. Jadi pada hari ini ada pemikiran yang berdasarkan pengalaman yang ada bahwa pilkada itu ya DPRD saja, tidak perlu serentak gitu. Nah, kalau saya juga melihat begini juga di luar soal, tadi kita bicara konstitusi ya, bicara konstitusi. Kita juga bicara mengenai sistem negara kita. Gitu. Nah, sistem negara kita ini apa sih? Negara kesatuan. Di dunia ini kan secara garis besar itu kita punya dua jenis negara tuh, persatuan dan federal. Gitu. Nah, apa negara persatuan? Negara persatuan itu adalah kekuasaan itu ada di pusat gitu loh. Kekuasaan itu ada di tingkat nasional. Daerah itu terima komando dari pusat. Gitu. Nah, kalau negara federal memang ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan satu negara itu negara kesatuan dan satu negara federal? Nah, pada titik inilah kita mengambil contoh lah supaya mudah. Amerika, ya, ini sistem presidensial juga kan, tapi dia ngambil negara federal. Kenapa? Karena sejarah Amerika itu dulu terdiri dari koloni-koloni. Orang-orang yang nggak puas dengan kehidupan di Inggris pada masa itu yang diperintah oleh raja dan mencari peluang kehidupan yang baru, dan waktu itu ketemu benua baru yang namanya Amerika, mereka pindah ke Amerika gitu dan membentuk 13 koloni. Jadi pergerakan-pergerakan itu secara alami menciptakan 13 koloni. Nah, 13 koloni ini kemudian mereka berpikir menjadi satu negara gitu. Nah, supaya bisa ketemu karena mereka sudah berdiri sebagai koloni-koloni, mereka merasa punya otonomi yang besar. Saya lebih dulu hadir daripada Anda kok. Kok Anda maunya menguasai semua gitu. Jadi dibentuklah yang namanya negara federal Amerika itu gitu. Jadi negara federal Amerika itu tidak terhindarkan karena koloni ini berdiri lebih dulu dibandingkan dengan negara Amerika. Nah, itu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara negara federal
dengan pemerintah pusat gitu. Mereka punya kewenangan yang lebih besar lagi. Nah, kalau di Indonesia kan negara federal di Amerika itu kayak provinsi. Nah, itu tadi kembali pada penjelasan saya di awal tadi. Kenapa otonomi tidak ditaruh di provinsi? Karena takut jadi Amerika. Gitu. Amerika ini kan pemerintah federal bisa berbeda sikap kebijakan dan keputusan dengan pemerintah pusat. Misalnya kayak zaman Covid. Sikap politik di gubernur itu mengenai penanganan Covid kan bisa beda tuh dengan presidennya, dan terjadi perkelahian di beberapa titik itu. Pemerintah mau lockdown, gubernurnya nggak mau. Itu bisa menimbulkan kekacauan. Nah, Indonesia walaupun sebetulnya juga terdiri dari berbagai macam suku dan agama ya, itu justru memilih negara kesatuan. Kenapa? Mereka justru takut akan pecah kalau modelnya negara federal. Dan sudah ada trauma negara federal ketika Indonesia sedang perang revolusi melawan Belanda pada waktu itu. Belanda kan dalam rangka memecah belah ya, supaya Indonesia jangan merdeka, kan dia membentuk negara federal tuh. RIS. Republik Indonesia Serikat gitu. Itu kan taktiknya Belanda sebetulnya. Van Mook iya, gitu. Taktiknya Belanda supaya ya ini negara nanti nggak akan jadi satu gitu. Minimal secara kekuatan melawan dia. Karena masing-masing akan berpikir di sendiri gitu. Nah, tetapi kan para elit bangsa kita menyadari bahwa ini sebetulnya bahaya bagi masa depan Republik, dan ini adalah taktik dari Belanda gitu. Makanya RIS itu ditinggalkan, kembali kepada konsep negara kesatuan gitu. Nah, sebetulnya kalau pakai konsep negara kesatuan, menurut saya memang yang namanya kekuasaan dan wewenang itu di nasional. Jadi presiden itu logis dipilih secara langsung supaya apa? Supaya dia kuat gitu. Tetapi turun ke bawah itu harus satu garis dengan presiden. Nah, pada titik itulah kemudian dinamika-dinamika politik yang terjadi di daerah itu berusaha dikelola. Nah, kesatuan atau katakan linearitas kebijakan antara pemerintah di pusat dengan di daerah itu penting untuk dijaga supaya pembangunan itu bisa berjalan. Saya tadi diskusi di kantor bagaimana masalah swasembada pangan. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan potensi sawah kita yang ada gitu. Kita kalau nggak salah punya 7 juta sawah ya. Tapi yang punya irigasi yang lengkap itu cuma berapa? 4 juta kalau nggak salah. Nah, sisanya lagi itu belum cukup teririgasi dengan baik. Memang pemerintah sebelumnya sudah membangun waduk-waduk. Tetapi waduk-waduk ini tidak selalu terintegrasi atau tidak selalu berfungsi dengan optimal. Karena waduk dibangun pemerintah pusat bersama dengan saluran primernya. Untuk sampai ke sawah harus ada saluran sekunder dan tersier. Sekundernya ada di mana? Provinsi. Tersiernya ada di mana? Kabupaten kota. Jadi kalau misalnya ada perbedaan sikap antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, ini waduk cuman sampai primer aja. Air mengalir tidak sampai jauh. Gitu loh. Jadi lagu Bengawan Solo itu bisa tidak berlaku. Kalau antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu tidak sinkron gitu loh. Jadi kalau kita bicara mengenai sinkronisasi kebijakan, itu harus terjadi di negara kesatuan. Karena kekuasaan itu ada memang di negara gitu, di pusat gitu, di presiden, di pusat gitu loh. Nggak ada cerita pembagian wewenang antara pusat dengan daerah itu tidak ada sebetulnya. Jadi daerah itu adalah pelaksana bagi program yang dilaksanakan di tingkat pusat. Itu negara kesatuan. Nah, menurut saya kembalinya ke sana. Bukan kemudian ini negara sistem presidensial, ini parlementer. Kita udah jelas bukan negara parlementer. Kita sistem presidensial gitu. Kekuasaan itu ada di eksekutif, bukan di legislatif, bukan di partai politik, tapi di presiden.